Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Yuderman, NPM 20210200431 HTNF. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan 13 di mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan materi Pembawaan Hukum Islam dan tujuannya. Pengertian pembawaan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam itu terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Hukum Islam yakni kumpulan atau koleksi daya upaya dari fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam sama saja dengan fikih, bukan syariat. Pembawaan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Jadi maksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil dari ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Kemudian pengertian ijtihad. Ijtihad adalah salah satu wacana dalam pembaharuan. Secara terminologi, ijtihad itu adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi tujuan. Pemberian juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentakian. Dengan usaha pentakian ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih dibandingkan dengan ijtihad, meskipun cara ini barangkali termasuk dalam wilayah ijtihad. Dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat. Akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas. Fasilitas yang saya sebutkan tadi. Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembawaan hukum Islam, sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan penyalahgunaan dan teknologi modern. Menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang baru yang belum ada ketentuan hukumnya seperti bayi tabung. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan umat manusia di masa sekarang ini. Contoh, ijtihad ulama sekarang ini telah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Tujuan pembaharuan Islam adalah pembaharuan Islam merupakan sesuatu keharusan bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaharuan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunnatullah yang hak. Sunnatullah telah menjatakan dirinya dalam hukum alam, maka untuk menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunnatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir dan batin dunia ukhrawi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.